Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bertemu kembali dengan Pak Aris di pembahasan latihan ulangan harian gerak dan gaya yang kedua. Pembahasan pertama, gerak adalah perubahan posisi menurut acuan tertentu. Disebut acuan jika dianggap diam meski bergerak. Pada siswa berlari membawa tas, pernyataan yang benar adalah siswa menganggap tas diam karena tidak mengalami perubahan posisi. Gerak berdasarkan lintasan adalah kecuali gerak miring. Pernyataan yang benar tentang GLB adalah percepatan 0, karena kalau kecepatan berubah itu GLBB, jarak kuadrat itu GLBB, percepatan tetap itu GLBB. Syarat GLBB adalah kecuali kecepatan tetap, karena kalau kecepatan tetap itu berarti GLB. Pada kecepatan benda tetap, yang artinya GLB, jarak yang sama akan ditempuh lebih cepat jika kecepatan, berarti ini menggunakan rumusan V sama dengan S per T, di mana V dan T itu berbanding terbalik. Berarti jarak yang sama akan ditempuh lebih cepat jika kecepatan lebih besar. Karena lebih cepat itu artinya waktunya kecil, berarti kecepatannya harus besar. Benda semula diam, diberi kecepatan sekian selama 3 second, sehingga kecepatannya berapa? Kita masukkan ke rumus percepatan dulu. Karena semula diam maka V0-nya 0. Kita kali silang 4 dan 3, hasilnya 12 meter per second. Benda semula kecepatannya 16 meter per second, diberi perlambatan 3 meter per second kuadrat selama 6 second hingga berhenti. Jarak yang ditempuh adalah, kita masukkan ke sini, rumusnya negatif karena ini perlambatan. V0-nya 16 seperti di soal, T-nya 6, setengah, A-nya 3, A di sini perlambatan, T-nya 6 jangan lupa dikuadratkan. Hasilnya adalah 42 meter. Benda 2 kg mengalami perubahan kecepatan dari 3 ke 5 meter per second dengan gaya 4 Newton. Yang diberikan selama berapa second? Kita masukkan ke rumus gaya dulu. F sama dengan M kali A, 4 sama dengan 2 kali A, sehingga A-nya 2. Baru kita masukkan ke rumus percepatan V5, karena perubahannya dari 3 ke 5, 5 kurangi 3. Ada pertukaran luas antara 2 dan T, sehingga 2 dibagi 2 hasilnya 1 second. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan perubahan posisi. Percepatan paling besar didapat jika kita tahu rumusannya kan F sama dengan M kali A. Berarti kalau A sama dengan F per M. Jadi kalau mau A-nya besar, F-nya harus besar, masanya harus kecil. Di antara benda berikut yang memiliki percepatan sama jika massa dan nilai gayanya per panah sama. Kita lihat dari gambar sudah nampak pergerakan gaya dari B dan C itu sama ya. Meskipun ini panahnya di atas yang ke kanan, ini panah yang di bawah yang ke kanan, tapi intinya kan sama saja. Jadi jawabannya adalah A. Benda semula diam diberi gaya 12 Newton selama 2 second, sehingga kecepatannya sekarang 6 meter per second. Massa bendanya berapa? Kita masukkan ke rumusan percepatan, masukkan angkanya. Karena ada semula diam maka V0-nya 0, ketemu A-nya 3 meter per second. Baru kita masukkan ke rumusan gaya, kita masukkan angkanya, gayanya 12 Newton seperti di soal ini, kali M kali 3, berarti M-nya adalah 4 kg.
Perhatikan gambar, nilai F jika benda bergerak dengan perubahan kecepatan 2 hingga 4 selama 2 second. Kita masuk rumus percepatan dulu, masukkan angkanya. 2 ke 4 berarti 4 kurangi 2. Hasilnya 2 per 2 berarti 1. Kita masukkan ke rumusan gaya. Sigma F-nya dulu. F dikurangi 12. Kenapa dikurangi? Karena 12 ke arah kiri sedangkan F ke arah kanan, ditambah 8 karena sama-sama dengan F arahnya ke kanan. Min 12 tambah 8 min 4. Lalu min 4 nya saya pindah ruas menjadi plus 4. Hasilnya 28 Newton. Perhatikan gambar percepatan benda berapa. Kita masukkan ke rumusan percepatan. V kok bisa 5 dari sini ya, karena kan keadaan terakhirnya di sini. Terus V0 nya 2. T waktu terakhir dikurangi waktu awal. 5 kurangi 2 kan 3. 7 kurangi 5 itu 2, berarti 3 per 2 berarti 1,5. Perlambatannya berapa kalau menurut grafik? Sama, kita masukkan rumus percepatan. Keadaan awalnya di sini berarti V0 nya 5, keadaan akhirnya di sini berarti V nya 2. T nya waktu akhir dikurangi waktu awal. 2 dikurangi 5 berarti min 3. Min 3 dibagi 5 berarti min 0,6. Kenapa min? Karena ini perlambatan. Jika percepatan 2 meter per second kuadrat, nilai V nya berapa? Kita masukkan rumus percepatan. A nya kita masukkan 2. Keadaan awalnya di sini berarti ini V0 nya V, keadaan akhirnya di sini berarti V nya 5. 5 min V. T nya waktu akhir dikurangi waktu awal, 6 kurangi 4. 6 kurangi 4 2, lalu 2 sama 2 kita kali silang. 4 sama dengan 5 min V. Min V saya pindah sebelah sini, sementara 4 menjadi min 4 di sebelah sini. Sehingga hasilnya adalah 1 meter per second. Jika percepatan 0,6 meter per second kuadrat, ini mohon maaf harusnya perlambatan. Akan saya betulkan di soalnya, jadi tidak perlu saya ralat ya. Jika perlambatan 0,6 meter per second kuadrat, nilai T menurut grafik adalah, kita masukkan rumus percepatan. A nya masukkan 0,6. Keadaan awalnya di sini berarti V0 nya 5. Keadaan akhirnya di sini berarti V nya 2. T nya waktu akhir kurangi awal, 6 min T. 0,6 kalau dikecilkan kan bisa ketemu angka 3 per 5. Nah, ini 3 dan 3 bisa dicoret, sehingga 6 min T itu sama saja dengan 5. 5 nya saya pindah ruas, T nya saya pindah ruas, jadinya seperti ini. Sehingga T nya adalah 1 second. Perhatikan gambar, jarak yang ditempuh berapa meter. Kita masukkan rumus percepatan dulu. Keadaan awalnya di sini berarti V0 nya 3. Keadaan akhirnya di sini berarti V nya 5. T nya waktu akhir kurangi awal, 7 kurangi 2. 5 kurangi 3 kan 2. 7 kurangi 2, 5. 2 per 5 berarti 0,4. Kita masukkan ke rumus jarak. Rumusnya bukan min tapi plus. Kenapa? Karena ini dipercepat ya. 3 kali 5, 3 dapat dari V0 nya 3 ini. T5 dari 7 kurangi 2. A nya 0,4 dapat dari perhitungan di atas. Kalau kita masukkan hasilnya adalah 20 meter. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat, semoga ulangannya nanti hasilnya bagus. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.